kembali lagi nih sebagai kakak orang tua ya, di sekolah, di organisasi debat kita ya. Aku berharap Bu Mister mau masuk kemarin, tapi kayaknya juga beliau terlalu sibuk ya. Ya udah, yang jelas hari ini saya punya Melinda satu. Sinar nggak bisa terlalu berharap banyak karena posisi rumahnya melingkar gitu kan, apalagi jembatan sekarang tertutup, agak sedikit kerepotan ya. Nah kemudian misal walaupun dekat ya, ini bicara feel. Jadi saya berharap Melinda masih mau mengawal adik-adiknya berprestasi di masa akan datang. Nanti turun temurun tuh Rama ya, kemudian nanti kita Eli sama ya mau kuliah kecuali ya kuliah di luar daerah misalnya UGM ya, kita nggak bisa. Bagaimana pelatihannya lewat Zoom ya. Sekali waktu kita bisa minta waktu ke Aziza, kita belajar via Zoom ya. Misalnya materi yang kita siapkan tentang apa, biar Kak Aziza siapkan, kemudian biar dia orasi, presentasi, kita dengarin ya. Bahwa menjadi seorang pembicara handal itu kuncinya satu, mendengar banyak baca ya. Kenapa kita banyak baca? Karena kalau kita baca ada yang bahan yang mau kita keluarkan. Kalau kita nggak baca, kita nggak punya bahan. Maka menjadi aktivis debat justru sebenarnya melatih diri kita untuk belajar kritis, kan? Melatih diri kita untuk belajar berpikir bahwa ini ada yang benar, ada yang salah. Dan kita mosi pertama adalah mosi tidak percaya, kan gitu. Mosi pertama dalam kehidupan kita ini adalah mosi tidak percaya dulu terhadap sesuatu. Nah, bicara doktrin ketuhanan sebenarnya mosi kita tidak percaya sehingga kita bisa menemukan Tuhan itu hadir dalam diri kita, gitu kan? Apa yang contohnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Wah, ini bukan Tuhan ini kalau gini. Bila matahari, oh ini bukan Tuhan kalau gini. Nah, akhirnya dia menemukan Tuhan. Nah, kalau dia tidak percaya Tuhan sama sekali, itu salah juga. Kafir, ateis lagi, gitu kan? Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Kita melihat dari sisi banyak hal. Dalam pengetahuan, mosinya sama, tidak percaya bahwa ini begini, itu begitu, belum tentu yang gitu. Kondisional. Contoh misalnya begini, ada niat baik, caranya tidak baik, hasilnya baik nggak? Ada niat baik, caranya tidak baik, baik nggak hasilnya? Nah, positif negatif jadi negatif, kan? Niatnya buruk, caranya bagus, hasilnya jelek juga. Kan udah niatnya nama malu biniat kan, kalau suatu niat tuh udah jelek nih, nggak pasti nggak akan sampai yang niat baik kan. Nah, ngerampoknya pakai salam. Iya, ngerampoknya pakai salam, ngerampoknya pakai salam. Nah, jadi ketika kita misalnya dalam satu progres kan, hari ini kita niat baik, ya kan, belajar, pasti dapat ilmu nggak? Dapat, ya kan. Nah, kalau kita sudah belajar niat baik, caranya lagi kita lihat. Caranya baik nggak, sesuai nggak? Kalau misalnya kita sesuai, insya Allah dapat niat baik, pasti hasilnya baik. Yang paling parah sudah niatnya jelek, caranya jelek, hasilnya pasti alhamdulillah jelek semua. Ini. Nah, itu bukan pilihan kita ya, bukan pilihan. Yang menjadi pilihan kita adalah satu, hasil baik, niat baik, cara baik. Jadi kita harus positif supaya apa? Tidak ada campuran-campuran. Pak, bagaimana? Kan kalau perkalian negatif kali negatif, persoalannya ini bukan perkalian, ini tambah dan kurang, kan? Ya. Tapi kalau misalnya perkalian positif negatif kan jadinya positif, kan? Negatif kali positif negatif. Positif kali positif ya. Negatif kali negatif positif. Kenapa negatif kali positif? Perumusan ya. Cara negatif, niat negatif, hasilnya bisa positif, bisa. Ada kondisi namanya kondisi pragmatis yang tidak kita nih niat jelek, ya, niat jelek. Kemudian cara kita juga jelek, tapi ternyata cara kita ini justru menyadarkan orang lain untuk dia meresapi kehidupannya. Misalnya nih, aku nih jengkel sama si Jidan, Jidan. Kalau Patan aku nggak punya masalah, jadi aku minta tolong, dia nggak mau aku gitu kan, jengkel aku.
Nah, karena aku niatnya buruk sudah nih, oh jidannya sikat aja, gitu kan. Caranya juga apa? Tiap datang marahin, tiap datang marahin, jelek kan? Tapi ternyata buat jidan pribadi, ketika aku marah ini, justru hasilnya bisa positif gitu. Oh ya, aku salah. Berarti dia juga memandangnya positif nih, keadaan. Tapi itu 1/1000 orang-orang yang bisa menerima hal-hal negatif menjadi positif. Ya, sangat tidak mungkin kalau satu langsung itu tiba-tiba langsung menerima itu belum, pasti ada perenungan. Ketika terjadi proses perenungan mungkin bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jidan bisa marah dengan saya, atau Jidan justru menyadari bahwa guruku, oh ini orang tuaku, kakakku ngasih tahu aku bagus, maka ada progres. Nah, ada progres supaya Jidan berubah. Oh ternyata dia rajin belajar tiba-tiba. Nah, ini kondisi pragmatis yang kita tidak terduga kan, bisa saja terjadi. Nah, di dalam proses organisasi debat ini kan hitungannya masih minim. Ibaratnya umurnya juga umur jagung, 3 tahun ya, 3 tahun ya Mel ya, tidak sampai 3 tahun, kurang lebih hampir 3 tahun kalau ukurannya dari Melinda kan. Nah, kalau Halimah itu sistem tunjuk, jadi belum masuk dalam pembinaan, jadi rintisan awal ya, tapi sebenarnya rintisan awalnya ya di Melinda. Pak, kami mau belajar ini, bisa nggak Pak? Kamu mau? Iya Pak, kami mau. Ya udah, ikut latihan berapa kali, saya di sana di air terjun, terus lihat anak-anak ini kok semangatnya tinggi, mau belajar, mau diarahkan. Termasuk termasuk orang yang rajin baca buku sekarang ya. Terus Sinar aku belum lihat progres, tapi kalau aku sudah lihat progres. Nah, tapi Sinar pun mau rajin baca buku. Nah, hadiah yang sudah kalian dapatkan, wajib beli buku, jangan dimakan atau dijadikan. Aku biasanya yang bagi, karena pasti ada pesan-pesan. Ini kemarin sudah dibagi Pak, nah berarti pesan-pesannya belum masuk. Nah ini aku sampaikan ya, ini kan ada 2 perwakilan, ada yang Inggris, ada yang ini ya, tinggal satu. Siapa satu? Torika Haji. Nah, jadi nanti disampaikan ke Dita, nanti disampaikan ke Haji. Uang yang didapatkan kemarin mungkin nggak besar, ada yang dapat 75.000, ada yang dapat 90.000, betul ya? Kamu 100.000 atau 90? Masing-masing 100.000 lah. Nah, 100.000 beli buku ya. Jangan sampai hadiah yang kalian terima itu jadi tai ya, walaupun aku tahu duitnya habis hari ini ya kan. Iya, aku nggak mau tahu, pokoknya harus setor Pak, ini buku yang saya beli, walaupun periodenya. Makanya saya bilang selalu, kalau Melinda, Michelle itu kan Cina, jadi otak duitnya lumayan tinggi. Nah, berapa kali benturan soal duit itu, kadang siksa juga dia hatinya itu soalan duit itu ya. Tapi alhamdulillah kebal aja dia sudah sekarang. Kenapa? Orientasi kita bukan duit. Tapi kalau ada duit, manfaatkan untuk beli buku, karena buku jendela ilmu apa saja yang positif ya. Dengan kalian punya buku, kalian bisa belajar banyak hal. Buku apa? Buku umum ya, buku yang sifatnya wawasan, buku kepribadian, apa aja lah ya. Nanti kalau mau tanya bukunya apa aja, misalnya seni berbicara, seni berkomunikasi, atau misalnya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, bagaimana berpikir dan berjiwa besar, misalnya buku-buku yang seperti ini ya. Yang buku-buku ini bisa menambah wawasan bagaimana kalian punya semangat yang tinggi, dan mungkin juga kalian baca jurnal-jurnal atau info-info terkini ya, info-info terkini terkait dengan progres yang terjadi saat ini, misalnya pandemi ya, atau misalnya kasus negara lain ya. Dengan kalian banyak baca kasus, nah ini kan ada beberapa yang secara bahasa Inggris bagus, artinya kemampuan membaca kita udah bagus, kita bisa manfaatkan teman-teman yang bahasa Inggrisnya bagus untuk membaca jurnal-jurnal yang sifatnya internasional gitu ya. Karena jurnal-jurnal internasional ini secara kemampuan bahasa Melinda keok
ya kan? Tapi perlu belajar, ya kan? Loh, kita punya teman yang bisa bahasa Inggris, harusnya kita juga bisa bahasa Inggris kan gitu, ya kan? Karena punya guru yang ganteng, keren kayak saya gini kan, harusnya kan bisa cantik, bisa ganteng gitu kan. Makanya subscribe Pangeran Ganteng. Ada aku punya itu. Aku sudah lama tidak menggunakan kata itu ya Mel ya. Iya. Aku sudah sempat bertobat, tapi istriku kemarin bilang aku bukan bikin channel buat yang seru-seruan lah. Ya anu aja, namanya apa ya? Ya udahlah, tak klik Pangeran Ganteng. Udah Pangeran Ganteng aja, bilang itu sudah tak klik Pangeran Ganteng. Karena ikon saktiku zaman Bahari sampai sekarang kan. Cuma 2 tahun terakhir sebelum nikah itu memang karena ada beberapa faktor depresi kehidupan ya. Belajar fase titik terendah dalam kehidupan kita pasti punya masing-masing. Nanti kalian akan menemui juga, tapi jangan khawatir, badai pasti berlalu kan. Badai pasti berlalu. Yang penting sabar. Kalau yang Muslim tambah sholat ya, yang Kristen kayak Elis ya silahkan dengan keyakinannya masing-masing. Itu dari saya. Nah sekarang saya juga pengen tahu nih progres kalian, rencana ya ke depan. Rama kan ketua nih, nah dari ketua dulu deh, gimana ini formasinya, atau kita mau ya, kita kan belum kaderisasi kelas 10 nih. Bukan, belum lagi Bang. Ya kan? Sama sekali. Kemarin sudah ada, tapi keok, ya kan? Aku belum dapat yang benar-benar Mau fight belum. Cuma kita harus tetap kader, minimal 2 tim, ya kan? Ya. banyak tuh 2 tim. Banyak tuh 6 orang. Paling enggak 2 tim, karena hasilkan Rama ini kan menggugurkan banyak tim, ya enggak Rama? Iya dong. Asik dong. Asik. Ya kan? Untuk menghasilkan Rama Elis ini kan perlu banyak tim yang harus gugur. Banyak lah. Ya. Jadi Elis yang Alfionita Frisilia sudah lulus, tapi itu juga gede-gede, walaupun mungkin secara nilai akademik dia bagus, tapi tingkat kepercayaan diri, karena debat ini satu perlu percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri nggak asik. Bahasa Inggris Zidan, Pak saya mau keluar dari OSIS MPK Pak. Itu Fatan Pak. Oh Fatan. Nggak proses Pak. Oh iya Fatan. Susah ya Pak, bedainnya apa ya? Iya mirip-mirip dikit ya Pak. Tapi Mama ini lah tambah gendut. Kak. Tambah gendut jadi agak lebih mirip akhirnya. Iya. Kalau dulu kan ini aja yang gendut. hitam lagi. Ya dia berputih sih sedikit. Dia di rumah aja. Memang putih Pak. Kenapa? Memang putih gitu. Enggak, Jidan di rumah aja tambah berputih gitu kan. Cuma di kamar. Itu juga nggak menarik ya. Jadi laki-laki kok di kamar aja juga asik banget. Aja bapak saya, orang tua saya senang ya keluar rumah, jalan gitu, punya teman. Ya artinya kita bisa punya teman dalam progres yang seperti ini gitu loh. Progresnya belajar kan. Nah ketika kita progres belajar, maka yang terbaik yang kita dapatkan. Jadi banyak faktor. Nah sekarang dari Rama dulu deh ketua ini, progresnya gimana? Kita punya amunisi ini tidak banyak nih karena masa pandemi. Mungkin kalau tidak masa pandemi kita bisa dapat amunisi banyak dan dapat piala banyak gitu kan. Progresnya punya peluang banyak. Tapi karena ini pandemi kita lomba juga sedikit ya. Ya kita paling kirim Fatan juga bahasa Indonesia juga nggak masalah, oke aja. Itu kan soal bahasa aja, mau membahasakan bahasa Inggris sama membahasakan bahasa Indonesia kan gitu, sama aja. Jadi Fatan itu bisa double job. Kalau saat ini kan kita hanya punya 2 tim, satu tim NSDC, satu tim LDBI kan. Ini tim yang minim sekali. Tapi dengan adanya Fatan ini, kita cari nanti siapa yang punya. Kayak Roid kan gagal kan. Kenapa Roid? Kemarin dia kan bahasa Inggris sama saya majlis. Ya, Iya kok. dia tidak sanggup. Ya, artinya memang iya. di debat ini, ya namanya debat ini belajar. Ya tidak semua orang suka dengan belajar, baca buku, nongkrong, diem apa segala macam. Gitu ya. Nah, gimana Ram? Menurutmu? Kalau
misalnya dari segi untuk kayak mencari kayak amunisi cari anggota-anggota gitu Pak, misalnya untuk cari anggota gitu sebenarnya agak susah. Sebenarnya saya sudah pernah nyoba nyari kemarin, sudah saya datangin ada yang ada masukin di grup-grup mereka, mintain langsung ada tolong masukin di sini, sudah saya jelasin kenapa ekskul itu penting, semuanya itu saya jelasin juga, mereka dengerin. Cuman di situ mereka masih, sudah saya minta juga ke tokonya tolong ada yang masuk beberapa, sekiranya ekskul ini di SMA 11 jangan sampai hilang semua gitu, jangan mentang-mentang covid kalian malah nggak ada yang ikut ekskul ya, sudah keenakan di rumah terus, jangan begitu juga, harus ada tetap kegiatan yang produktifnya. Nah jadi saya sudah jelasin kemarin, saya sudah mintain kepada kayak ketua kelasnya setiap dari MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 semuanya, sama IPS juga saya sudah mintain untuk setiap kelasnya kirim kira-kira minimal 2 orang atau 3 orang lah untuk ikut ekskul debat. Nah sampai sekarang belum ada info itu, saya mau tagih nanti ini. Ya artinya memang pertama jangan merendahkan ekstrakurikulernya, itu harapan saya. Kenapa? Kita itu ilmu jangan juga nawarkan murah, ya itu satu. Yang kedua, bukan harus eksklusif juga, jadi nggak di atas nggak di bawah, tengah-tengah aja, santai gitu ya. Nah maksud saya ketika kita tidak dapat yang mau, ya kan pelatihan nggak bisa nih secara live, kita bisa pelatihan online, Google Meet, Zoom bisa ya. Kalau mau yang lama ya pakai Google apa, Google Meet ya kan. Kalau mau lama kan pakai Google Meet. Nah, kita bisa progres nanti pakai akun saya yang G Suite-nya, itu bisa lama, kita bisa rekam ya kan. Nanti kalau misalnya in progress, dalam progres banyak hal ya, sebenarnya seminggu sekali harus tetap pelatihan. Nanti kita undang pelatih misalnya dari Adija, Alimah belum bisa dipakai nggak masalah ya. Melinda harus mulai menjadi, sudah lulus berarti sudah harus masuk ke tim pelatihan ya. Misalnya menjadi pembicara 1 ini bagaimana, walaupun secara progresif selalu di pembicara 2, tapi kan paling tidak pembicara 1 tahu apa yang harus dibicarakan, pembicara 2 tahu apa yang dibicarakan, pembicara 3 tahu yang harus dibicarakan ya kan. Nah kalau sudah tahu masing-masing ini kan intinya tinggal lepas ya kan, bagaimana kita menjadi kunci ya kan, bagaimana kita mengambil progres. Artinya gini kan, satu fakta argumen, jadi kita munculkan fakta argumen, ajar bahwa ini begini maka kondisinya begini. Jadi kita ngomong itu padat tapi isinya semua banyak, data file, data lengkap. Jadi nggak ngomongnya ngalur gitu. Kadang-kadang orang kan ngomong emosional. Nah kita coba membiasakan diri untuk bicara tidak secara emosional, pelan, slow, tapi mantap. Kita punya guidance di pembicara. Kayak Melinda cepat banget aku. Kalau di video itu, ya kalau mendengarnya, ya cepat, terlalu kecepatan. Temponya kurang. Speednya terlalu semangat. Walaupun kita sebenarnya bisa. Tapi itu pun waktunya kurang Pak. Gitu. Ya. Itu pun waktunya kurang ya. Ya, tapi kan tidak semua yang kau bicarakan. Iya, masih itu berbobot. Nah, berputar. makanya ketika kita punya data, kita punya ini, ngomongnya bukan santai tapi stuck-stucknya tidak pas. Orang lebih enak mendengarkannya. Sinar Pak tadi itu. Sinar suka ya. Nah, jadi memang di sinar itu temponya, temperamennya tambah naik kan gitu. Makanya dia di akhir posisinya. Artinya di kalian bertiga itu kadang Sinar pernah unggul, Michelle juga pernah unggul, Melinda pernah unggul ya. Secara ini, aku berharapnya individunya masing-masing gitu ya. Tapi tetap Michelle, Sinar, Melinda tetap saya harapkan formasi full lengkap itu masuk di dominasi kepelatihan di depan. Jadi jangan ditinggalkan lagi. Kecuali kamu di luar kota, ya saya nggak bisa minta kehadiranmu di sini. Kan kita bisa atur tiap minggu kita hari apa, kamu longgarnya hari apa, kakaknya hari apa kan gitu ya. Tinggal, nah saya sudah tinggal
freestyle. Jangan freestyle, Pak. Ya, lebih kepada misalnya lebih kepada pressure, lebih kepada apa namanya pemantapan, lebih kepada penguatan, seperti itu harapannya. Progresnya kita kalau mau jadi leadership di debat sampai tingkat nasional, ya berarti kita harus banyak nonton video-video debat nasional juga, gitu kan. Nah, kita YouTube sekarang SMS 11 punya 200 Mbps. Ya. Kemarin hanya 10 Mbps. Lagi satu Itu sekolah. pun rebutan Ya kan? satu sekolah. 10 Mbps itu pun rebutan satu sekolah. 10 Mbps nya masih ada, Dan ditambahi 200 Mbps. di 210. Jadi kalian mau pakai yang mana aja freestyle sekarang. 200. Yang 10 Cuma ada yang kami password. Nanti mungkin ada yang kami lepas, ada yang kami password. Kayaknya gue password lebih ya. Lebih anu, Untuk dia lebih dikerja. kencang. Ya, Lebih untuk ekskul debat saya kasih privilege untuk dapat passwordnya nanti. Alhamdulillah. Tapi satu syaratnya digunakan untuk belajar. Oke? Jadi biar aktivitasnya debat apa segala macam cari bahan. Nah, aktivitas kita mencari bahan, aktivitas kita mengkaji persoalan itu penting. Misalnya, yuk kita sama-sama cari temukan bahan apa aja. Cari plus minusnya, cari negatif positifnya. Kita kan harus bernegasi begitu ya. Bahwa semua itu baik, semua itu juga ada keburukan, gitu kan? Bahwa setiap keburukan pasti ada baiknya. Contoh, ini jembatan bermasalah kan? Ya kan? Jembatan bermasalah nih. Tapi kan jembatan bermasalah ini juga ada baiknya. Apa baiknya? Satu, mengurangi kemacetan pengendara. Ya kan? Setidaknya mengurangi sedikit. Dua, aktivitas balapan liar mungkin berkurang daerah situ. Ya kan? Malam. Karena udah gelap. Ketiga, Mau lewatin Ya. galau. yang mau lewat galau, ada apa namanya, beton-beton besar itu, Iya. mau ngangkat takut disorot video gitu kan, CCTV gitu. Nah, mungkin dengar yang lain nih. Elis dulu deh, kira-kira progres bagaimana, Progres. apa aja, apa yang kamu pikirkan tentang ini debat? Saya cuma mau nanya itu nih, Kak. Biasanya kan kalau ngomong gitu pas lagi debat ya sering sebelit-belit nurut gitu, Pak. Nah, jadi saya sudah latih-latih juga gitu, kayak banyak ngomong-ngomong tapi kayak masih ada kesulitan gitu. Sebut-sebut kata-kata baku juga kayak kesulitan. Jadi kayak mau belajar bagaimana gitu nanti biar bisa melancarkan. Pertama, mau lancar ya latihan ya. Tidak ada kata lain selain latihan, praktis. Berapa kali praktis? Ribuan kali, jutaan kali, terserah. Yang jelas tidak ada waktu berhenti buat latihan, termasuk main linggar. Satu. Yang kedua, ketika kamu baca banyak, itu nanti kata-katamu akan jadi baku. Kenapa? Yang kamu baca adalah kalimat-kalimat baku. Yang kamu baca adalah kalimat-kalimat kata-kata yang sudah tersortir. Tapi kalau kamu menggunakan hanya anganmu, pikiranmu saja, menalar sesuatu, itu yang kadang-kadang masih terberbet. Tapi kalau kamu bicara by data, insya Allah pasti dia menghilangkan. Yang penting jangan atau lama jedanya. Mending kamu diam, hitungan detik diam, tanpa suara. Ini latihan untuk tidak membunyikan atau anu. Nah, yang begitu usahakan diganti dengan silent. Jadi nggak ketahuan. Ya, hari ini. Ya, begitulah. Ya kan? Nggak ketahuan. Udah ketahuan Ya gugupnya. kan? Ya, begitulah. Lalu ini udah ngeblank nih. Ngapain? Ya. Ya begitulah. Jadi setiap sudah mulai ada isinya. Jadi ketika kita harus ini, maka ini. Jika ini maka ini. Nanti aku perlu sebenarnya membelajarkan kepada kalian
satu formula, yaitu logika. Buku Ya. logical fallacy, Pak. Boleh mau logical apa silahkan. Yang jelas dalam hidup ini yang namanya logik itu ada polanya. Ya. Jadi kalau kita melihat jika maka itu kan pola logik. Ya. Jika begini maka harusnya begini. Ya kan? Jika Elis nikah dengan Zidan, maka dia punya kemungkinan punya anak. Pasti. Kesimpulan. Ya kan? Kesimpulan. Tapi bisa juga dia nggak punya anak, orang udah dia apa-apain. Ya kan? Dia nikah aja tapi kan hanya peluk-pelukan aja, nggak ngapa-ngapain. Kamu ngerti kan, Mel? Saya kan anak kecil, Oh, Pak. kecil. Saya kan anak kecil. Ya. Nggak ngerti. Ya. Jadi arahnya ke situ ya. Enggak. Ya. Jadi kalau masalah Elis sebenarnya rumusnya hanya satu, latihan. Kalau masih belum bisa berarti belum banyak latihannya. Kalau masih belum bisa berarti belum jauh latihannya, kan gitu. Ya kan? Pak, latihan yang bagaimana? Latihan itu tidak harus sesuatu yang baru deh. Cuma kita harus tahan dengan sesuatu yang kita ulang-ulang hari-hari itu aja. Misalnya gini, kita tiap hari bicara bagaimana menjadi pembicara satu, bagaimana menjadi pembicara dua, bagaimana menjadi pembicara tiga, ya kan? Padahal kita nggak perlu tahu harus pembicara satu, pembicara satu, dua, tiga itu kan hanya pembagian. Oh nanti kamu bicaranya ini. Oh harus ada limitasi. Limitasi kita udah paham. Apa sih limitasi? Oh kita memberikan batasan. Memberikan batasan itu seperti apa? Bisa batasan geografis, bisa batasan pokok masalah, ya kan? Misalnya kita bicara lingkungan. Lingkungannya terlalu luas. Bisa dunia, bisa alam semesta. Ya kan? Tapi kalau bicara lingkungan itu wilayah geografisnya misalnya Indonesia itu udah menyempit. Kita bicara Kalimantan Timur udah menyempit. Kita bicara tentang Samarinda lebih menyempit lagi. Kita bicara Samarinda bicara SMA 11 lebih menyempit lagi. Kita bicara SMA 11 bicara lingkungan, bicara tamannya saja. Bicara kebersihannya saja. Bicara tentang ininya saja. Nah, pembatasan-pembatasan inilah ranahnya pembicara satu pro. Maka harus dipahami. Kalau pembicara satu non yang negasi, yang apa? Oposisi kan tidak perlu sama. Dia hanya memberikan satu tanggapan, sanggahan, bantahan, kemudian dia berikan fakta-fakta baru kan gitu. Bicara dua sama, bicara tiga sama. Cuma bicara tiga ngapain? Bicara tiga lebih kepada opsi penegasan-penegasan yang kokoh. Intinya apa? Mau dari 1, 2, 3 itu ada progresif naik. Secara faktanya makin kuat. Jadi penguat di 1 dikuatkan 2, 2 dikuatkan di 3. Hanya bedanya di 1 kalau kita pro. Maka pintar-pintar kita memberikan batasan kalau kita 1 di pro. Ya kan? Supaya apa? Supaya orang mengikuti ritmenya kita. Itu kalau pro. Dan ingat bahwa emosi itu kadang-kadang tidak selalu seimbang. Bisa terlalu negatif, bisa terlalu positif, tergantung sudut pandang. Ingat bahwa dalam setiap sesuatu ada nilai positif, ada nilai negatif. Maka kehidupan ini juga sama. Apa yang baik mungkin saja ada sisi yang tidak baik. Kita mencari di sana supaya ketika kita mencari di sana kita kritis secara tidak langsung, ya kan? Dan ini diterapkan di mana? Di kelas. Jadi di kelas itu harapan saya anak-anak debat minimal melatihnya dengan cara apa? Ketika guru memberikan silakan ada yang bertanya, biasanya kan udah silent semua itu. Kalianlah menjadi open, ya, figur, ya. Biasanya nggak disukai itu. Ya enggak masalah. Kita bukan bicara disukai atau tidak disukai. Itu relativitas. Ketika kita tidak disukai itu juga positif, ada juga negatifnya. Positifnya buat kita apa? Ya sudah, kita nggak ngurusin orang. Ya kan? Negatifnya apa? Ya udah, kita nggak ditemenin. Ya kan? Sedih kamu nggak ditemenin, nggak masalah kan, kamu masih punya teman yang positif.
ajak teman online ya. Ya, jangan juga teman online. Masa nanti kamu istri online? Ketahuan sih online. Kalau istri online nanti anaknya online juga. Di download. Di download anaknya. Ya kayak gitu. Itunya Jit lah, Sandra kan. Oh zip. Nah, repot kan, gitu ya. Aji Masih. foto file. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin Jidan. Aku tidak mau mendengar kata penolakan dari Jidan setelah ini dan selanjutnya. Siap, anak-anak debat itu harus selalu siap. Ditugaskan apapun, lomba apapun siap. Ya percaya diri pak. Membawa SM Iya. tiba-tiba. Masalah percaya diri sekarang. Nah, memang debat ini harus percaya diri kan. Kalau percaya diri itu sebenarnya modalnya apa? Latihan lagi. Ya kan? Praktis saja. Kita ini tinggal praktis saja. Praktis selesai. Aku ini sebenarnya mau mengundurkan diri dari dunia perdebatan Bukan, dan Bapak. mengambil ranah karya tulis ilmiah kemarin rencananya. Tapi ada Pak Johan dan DKK, ya aku bisa alihkan ke sana. Ya. Jadi tidak jadi mundur lah. Ya, cuma jadi penguat aja. Karena secara ekskul ini sebenarnya aku ekskul pramuka. Ekskulku itu pasti berat. Nggak kurusin. Ya. Iya Bapak ini. Nah, karena memang nggak bisa orang pandemi mau kayak apa ngurusin. Oh iya. Nah, waktu mereka Apa waktu seleksi? kalian masih kelas 10 itu mereka orang-orangnya tidak mau dikasih tahu kan. Jadi Iya, Bapak ngurusin kita aja ya jadi jadinya. ngurusin kalian aja gitu kan. Yang mau. Loh, kalau dikasih tahu tidak mau ya buat apa kan gitu. Makanya belajar itu kuncinya satu manut. Positif ya. Selama positif mah. Kecuali misalnya Jidan makan tai. Fatan makan tai kebo. Elis makan tai sapi. Itu jelas bukan makanan. Boleh kalian makan. Ya. Tapi selama disuruh please beli buku, please belajar, please cari ini, pokoknya cari-cari terus, tahu nggak Pak, pusing kita tahu. Nah, ini bukan masalah itu. Parah ya. Visualisasi. Gitu kan? Sip ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan, boleh. Dulu HR improve tadi udah nggak? Oh, improve, biarkan Melinda dan kawan-kawan ya. Apanya? Kalau untuk kirim tim, berapa tim maksimal? Iya, terserah sih, selagi ada slot terbuka. Ya udah 2 aja. Timnya Ajis dan Fatan ikut aja, nggak apa-apa. Biar ada apa namanya? Ya guidance juga, tunjuk di sana apa yang harus dilakukan. Terus yang kedua, kita punya apa namanya? Ya pengalaman lapangan ya. Pengalaman lapangan itu penting kan? Fatan ya. Penting karena Apaan? dengan kita punya pengalaman keseharian kita bisa tampil lebih percaya diri kan gitu. Aku bisa kok, ternyata aku baru sekali bertanding juara 1 nih. Gaya betul kan? Iya enggak? Sekali. Baru sekali coba kemarin NSDC mungkin aku bisa punya harapan gitu kan. Ya, selama ini diambil SMA 1. SMA 1. Ya. Iya kemarin berat banget. Oh, udah makan mana? Kalau makan kenyang kan gitu. Ayo kita makan aja, sudah pulang lupakan. Makanya motonya tetap berusaha sekuat mungkin pada saat latihan sampai pada saat penampilan. Tapi ketika sudah dapat hasil, kendorkan hatimu, legakan hatimu, mulai lagi latihan kembali. Tidak usah pikirkan kemenangan itu bonus. Ya kan? Kita udah meraih penghargaan berapa hari? Banyak kan? Selama 3 tahun terakhir nanti di list, kemudian nanti diserahkan ke Pak Hendra atau Pak Hendri karena mereka nggak punya catatan dari organisasi debat tahunnya kapan, pemenang juaranya siapa aja, Sudah Pak, kemarin dari saya kelas kirim siapa, ke Pak Hendra semua sertifikatnya juga. sertifikat. Termasuk sertifikat yang khususnya untuk sertifikat yang atas nama sekolah itu harus diserahkan ke sekolah dan diserahkannya ke Pak Hendri atau Pak Hendra. Jangan saya, kalau ke saya nanti tidak terdokumentasi gitu ya. Jadi nanti kita akan benahi juga untuk ekskul yang lain ya. Cuma memang progresifnya lebih kepada pembinaan
Ya, kita mau nggak mau. Sekarang informasi terbaru, sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu ya semuanya bergerak lah ya untuk ke arah yang baik. Jadi nanti kedepannya nggak ada lagi jurusan IPA, jurusan IPS itu nggak ada. Jadi apa Pak? Jadi lebih mulai tahun depan itu siapapun yang memilih IPA ya IPA, siapapun yang mau IPS IPS. Oh, nggak ada tes-tesnya lagi. Nggak ada Nggak ada. Jadi angket. Nggak ada tes. psikotesnya. Ya ada, nanti hasil psikotesnya tetap ada. Oh, Cuma tidak ada lagi penjurusan. Yang tadi pagi Bapak bilang itu digital semua kan? Nggak pakai. Ya itu arahnya ke sana. Bagaimana formulasinya siswa-siswa ini sudah mulai penugasan apa segala macam itu udah proses digitalisasi. Minimal gambar, ya kan? Kalau perlu dia harus ketik, ya kan? Orang zaman digital masih tulis tangan kan yang bener aja kan gitu. Tapi nggak boleh hilang juga kalau Iya, seni menulis tangan. Kenapa? Jangan hilang. Iya betul juga. Kalian tetap harus bisa nulis kan? Iya, makanya kalau Ya, kita progres. aja nggak nulis Pak, nggak ada tugas. Iya, kalau SMA itu pasti bisa nulis. Pasti bisa nulis tangan kan? Jadi saya nggak harus khawatir tulisan hilang itu nggak mungkin. Lupa untuk anak. Iya. Tapi di mesin kan Ini huruf apa? Loh, kuliah sudah nggak pakai tulis tangan kan? Iya. Tugasnya Kakak saya kuliah kan nggak ada tulis tangan lagi kan? Kakak saya Tapi kalau praktikum tulis tangan kamu sampai nyonyor matematika, guru-gurunya guru-guru zaman Bahari. Wah. Nah, Iya, makanya dia suruh nggak tulis terima. tangan. Kenapa? Tulis tangan itu tidak bisa copy paste. Seandainya kamu copy paste, tetap kamu baca. Iya, Iya. betul. Iya. Jadi kayak- Kita pastikan lagi. Nah, jadi sekarang kan bagus tuh ada aplikasi penulis tangan. Iya Pak. Iya Iya kan? Aku Terus nggak apa tahu. pakai itu? Ini pernah pakai Bapak. Aku kan tahu, oh ini aplikasi bentukan. Iya. Tapi bingung tuh gimana? Karena tulisan bentuk hurufnya sama, Iya. ya kan? Tulisnya bagus betul, rapi, tersusun, Ada progresifnya. yang kelihatan kayak di rada jelek-jelekin gitu Pak. Jadi kelihatan ini sama halnya ini Ah, sama ah. persis. Tapi jeleknya kadang terlalu terstruktur. Jeleknya tuh spasinya tuh Jeleknya betul-betul tuh bingung. Kalau yang aplikasi kan mau tulis tangan dia jadi hurufnya kan enggak jadi hurufnya kita kan. Jadi hurufnya aplikasi kan. Sesuai fontnya Iya. dia. Jeleknya rapi. jeleknya Iya, rapi. jeleknya rapi. Betul, saya Ada ada yang jeleknya jelek-jelekin rapi. dikit. Yo jelek itu hanya pilihan hurufnya kan. Oh, maksudnya tetap rapi. Nggak jadi jelek. Tetap rapi, kemudian sudut ininya ya. Jadi banyak progresnya. Oh, Ya. plus tangan tuh. Aman ya? Aman. Apa ada lagi? Yang jelas kuncinya memang latihan. Jangan pernah tinggalkan latihan. Walaupun dalam masa pandemi ini kan kita debat masih bisa latihan. Lomba kita ada lomba yang sifatnya online, ajar. Jadi sekarang kan lomba debat online, ajar. Karena apa? Dengan kalian pertama ini akan menghasilkan duit. Misalnya ini duit latihannya sejuta lebih nih kan? Jadi itu Pak saya harus 1.500 nyata jadi modal buat kas, ya kan? Tinggal ini bisa digunakan nanti kalau ada lomba-lomba kita daftar, nanti pendaftaran minta ganti lagi, gitu loh, Iya Pak, untuk ini juga Pak. ya kan? Terus juga ada HTM-nya Pak. ATM-nya berapa terserah? Berapa? Satu tim 250. Berapa? Yang penting kan hadiah sesuai, Iya. jangan hadiahnya mahal-mahal nggak sesuai. Banyak soal. Misalnya hadiahnya 2,5 juta atau hadiahnya 3 juta. Duh. Itu baru orang semangat. Disebutin hadiahnya. Belum Hadiah berani 3 untuk sebutin. juta. Nah, Itu ITK Pak, jangan mual. ya kan kita berani di TK. Korbannya 2 juta juga. Iya Pak. Jadi tak kasih kamu berapa? 500 sampai satu Iya, orang. satu orang 500 ya. 500. Sisanya kas. Mm-mm. Jadi sejutanya tak ambil. Kita ambil ya sejuta. Karena duitku pakai 2. Mereka dikasih sewaan bayar berapa? 600.000. Ih, ya itu parah banget. Ya Baru ampun. kondisinya nggak layak buat itu. Nggak layak. Wah, kulihatin mukanya kok kayak miris-miris, kasihan juga. Bertiga ya ampun kesini. Sudah ikut kami, sudah kalau gitu. Ada sama Indra disewakan satu Eri tempat. room. Untungnya
untungnya bertiga bisa masuk. Kalau enggak terpaksa sekamar dengan kami kan. Ada cowoknya Pak di kamar mandi. Yang di mana itu? Di kamar kami. Airi. Heeh. Oh iya lah, itu rumah biasa. Itu tapi murah 200-an. Semalam teriak aja gara-gara kecoa. Berapa malam kita kan? 2 malam. Ah, semalam aja. Semalam aja. Habis itu pulang kan? Iya, setengah malam kita di kos-kosan yang tidak layak. Baru setengahnya lagi kita ke Airy Room. Setelah mutar-mutar balik papan. Oh iya, malamnya itu ya. Heeh. Iya. Ada pengalaman. Yang jelas Serem. untuk keluar kota wilayah dekat-dekat Tenggarong atau wilayah Balikpapan kita masih bisa tempuh dengan kendaraan. Sedangkan Pak Rizal ada mobil istri ya masih bisa digunakan lah untuk akomodasi dan lain-lain. Transportasi masih bisa. Yang penting semangat. Ke depan kalau ada transportasi kita bisa usulkan, ya kan? Males punya mobil sendiri gitu. Asik. Oke, Gak nge-grab ada lagi? Ya berarti Rama dan tim Elis nanti termasuk ini dibahas ya untuk progresifnya, kemudian jadwal latihannya kapan. Saya dibuatkan agendanya, masukkan di grup. Di grup itu kan banyak adik-adik kita masih yang kelas 10 sebenarnya, ya kan? Satu. Pak, Siapa? saat Melani. Terus itu nggak tahu nggak usah dicat juga. Gak usah dicet Rama gitu. Ya, nah, berarti kan kita harus progres cari yang baru kan gitu. Maka tugas Rama carikan aku 6 orang ya. Kau tugasmu cari 6 orang. NSDC harus ada 6, di dirimu juga yang LBI harus ada 6. Masa pas baru masuk kan saya sudah kasih Pirato Indah. Ya. Cewa. Gitu. Elis, paham maksud saya? Oke. Sip, ada lagi pertanyaan Melinda terakhir. Apa Pak? Mau disampaikan? Mungkin kita harus orang untuk progres latihannya aja sih, Pak. Sama saya masih belum bisa. Ya walaupun saya berkelana ke lomba-lomba, tapi kayak masih belum bisa mahamin kayak materi tentang sosial ekonomi, politik dan lain sebagainya. Itu kan Ini masih maunya belum